Udah share screen. Oke. Nah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu semua. Pagi. Minta maaf mungkin kalau tadi banyak trouble ya, karena biasalah namanya sinyal, apalagi yang model gratisan, jadi kita harus berulang-ulang jadinya ini ya. Tapi namun demikian tidak mengurangi semangat kita bersama. Baik, dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan mengenai pengembangan kurikulum. Ya. Jadi judul utamanya adalah prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, saya yakin tuh Bapak Ibu sudah hafal apa itu kurikulum. Ya, ya kan Bapak Ibu? Nah, kurikulum itu apa? Kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan yang biasanya kita jadikan pedoman. Ya. Nah, itu dibuat kerangka dasarnya oleh pemerintah. Dan akhirnya dikembangkan, diberi kewenangan oleh kepada sekolah untuk mengembangkan lebih lanjut. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dalam pengembangan itu tentunya ada beberapa hal yang harus dipatuhi, yang biasanya dikenal dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu sendiri. Nah, prinsip pertama apa? Prinsip pertama adalah berpusat pada peserta didik. Artinya apa? Artinya pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Nah, jadi berpusat pada peserta didik, ini bagaimana kita ingin mewujudkan bahwa benar-benar nantinya lulusan kita itu sudah berlabel memang profilnya itu pelajar Pancasila yang memiliki 6 karakter utama. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah konseptual. Apa itu konseptual? Nah, konseptual adalah menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, budaya, dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Nah, itu yang dimaksud dengan kontekstual, menunjukkan kekhasan. Artinya apa? Di setiap satuan pendidikan itu memiliki ciri khas yang berbeda. Ya udah barang tentu kompetensi kaliannya, jurusannya, atau mungkin kelompoknya itu berbeda, ya. Maka karakteristiknya juga akan berbeda-beda. Jadi seperti itu. Belum lagi lingkungannya juga berbeda. Dunia kerja yang akan bekerja sama juga relatif berbeda, ya. Yang berikutnya prinsipnya adalah esensial, ya. Esensial. Apa itu esensial? Esensial adalah semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami. Tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumennya tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran dari Kemendikbud atau seperti capaian pembelajarannya, struktur kurikulum, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional tersebut. Ya. Nah, memang yang namanya esensial itu berarti dia utama dan penting. Ya. Itu yang ketiga. Yang berikutnya apa? Akuntabel. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Jadi artinya tidak mengada-ngada, tidak fiktif, apalagi fiksi. Ya. Jadi betul-betul memang
bisa dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Yang terakhir adalah prinsipnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Maknanya adalah pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri, dan dunia kerja untuk SMK. Di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Nah, dalam hal ini kalau kita SMK, tentu yang paling penting sekali adalah dunia kerja. Oleh karena itu, biasanya dunia kerja itu duduk bersama, mengembangkan kurikulum, menyelaraskan kurikulum, bagaimana supaya betul-betul selaras apa yang dilaksanakan atau dilakukan di perusahaan itu juga akan dipraktekkan di sekolah, sehingga anak tersebut atau siswa tersebut nantinya mereka betul-betul memiliki skill yang sesuai dengan keinginan perusahaan itu sendiri. Jadi alangkah bagusnya memang seperti itu, ya. Jadi artinya anak kita bekerja di mana saja, jurusannya apa saja sudah sesuai dengan dudinya atau hidupannya, ya. Nah, itu 5 prinsip yang harus kita patuhi untuk melakukan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai prinsip tersebut? Sudah jelas, Bapak. Sudah jelas ya, alhamdulillah kalau sudah jelas. Namun demikian kita ada satu tugas nih terakhir. Ada satu tugas yang harus didiskusikan bersama. Tugasnya apa? Tugasnya adalah diskusi atau tugas individu sih, tapi diskusi kelompok ya jatuhnya ya. Maaf mungkin ini salah ya. Berikan satu contoh konkret masing-masing prinsip dan dipresentasikan. Sederhana sebenarnya. Jadi dari 5 prinsip berikan satu contoh masing-masing prinsip tersebut. Nanti kita presentasikan bersama. Waktunya ini kan hanya satu contoh, untuk setiap prinsip mungkin cukup 15 menit lah. Ya, saya beri waktu 15 menit, nanti kita presentasikan. Bisa ya, Bapak Ibu ya? Siap, Pak. Oke. Nah, jadi setelah kita diskusi tadi, ternyata hasil dari presentasinya sangat luar biasa, dan saya yakin semuanya memang sudah paham, sehingga akhirnya tidak sia-sia mempelajari tentang bagaimana mengembangkan kurikulum dengan berdasarkan 5 prinsip tadi. Oke, terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu semua. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita melangkah ke depan. Sekali lagi terima kasih. Ya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop record.